Cara kerja AI. Nah, teman-teman pernah bertanya ke diri teman-teman, ketika teman-teman menggunakan AI, teman-teman pernah nggak memikir kalau, ih kok bisa ya AI sehebat ini? Kok bisa ya aku bertanya seperti ini langsung dijawab semudah itu? Bagaimana sih teknologi di belakangnya? Nah, di video ini akan bahas bagaimana sih cara kerja AI. Artinya bagaimana sih teknologi yang ada di belakang AI. Nah, jadi ada satu kata ini dari Pak Andrew Ng ya, dia seorang pakar AI dunia. Nah, jadi dia menjelaskan teman-teman, jika Anda bisa memahami cara kerja AI, Anda bisa memanfaatkannya jauh lebih dalam daripada hanya sebagai pengguna biasa. Seperti saya menjelaskan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman paham dasarnya, paham tentang fundamentalnya, teman-teman paham keilmuannya, kita bisa lebih unggul dari orang biasa teman-teman. Kenapa begitu? Kan kita paham. Dengan begitu kita bisa meningkatkan kreativitas kita. Nah, makanya saya ingin mau teman-teman yang udah belajar di channel ini, teman-teman harus lebih unggul dari orang selain yang paham ilmu AI. Nah, jadi di sini kenapa begitu? Karena banyak orang merasa bahwa AI itu adalah hal yang rumit gitu kan. Itu pasti kan. Nah, tapi AI itu sebetulnya ini ya, kita nggak harus jadi sarjana komputer, kita harus jadi ilmuwan komputer, harus profesor gitu. Nah, karena kalau kita paham cara kerja itu bisa jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Dan sini aku akan langsung menjelaskan bagaimana sih cara kerja AI atau bagaimana sih di balik layarnya AI tersebut. Nah, jadi sini apa sih yang sebenarnya terjadi saat kita memberikan perintah ke AI? Nah, di sini aku langsung masukkan prompt ya. Jadi prompt itu yang belum tahu, prompt itu adalah sebuah perintah ya. Jadi untuk prompt kita nanti belajar di video selanjutnya karena beda modul, beda materi. Nah, di sini aku punya sebagai apa aja? Sebagai contoh aja, di sini aku buat promptnya atau perintahnya. Ini anggap aja lah aku buatnya ke ChatGPT ya atau ke chatbot. Di sini tolong buatkan caption Instagram untuk jualan skincare. Berarti ini prompt saya. Saya menyuruh si AI tersebut untuk membuatkan caption. Buat yang belum tahu, caption adalah sebuah deskripsi gitu ya untuk sebuah video, sebuah postingan di Instagram atau di manapun. Nah, tolong buatkan caption Instagram untuk jualan skincare. Berarti saya untuk menyuruh dia untuk membuatkan caption. Nah, jadi dalam hitungan detik kita langsung bisa menjawab jawabannya lengkap. Jadi tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua itu? Nah, kan kita berpikirnya kayak gampang kan? Ya memang sebetulnya gampang, tapi ada tahapnya semuanya itu. Nah, jadi yang pertama kita mengetikkan prompt. Artinya kita input, kita teks kita dan dibaca oleh AI. Kita ketikkan promptnya, terus input teks kita ini akan dibaca oleh AI-nya. Nah, terus AI akan mencari pola dari miliaran data teks yang pernah dibacanya sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, jadi AI itu dia bisa pintar, bisa jawaban lebih akurat kalau kita biasa sering menggunakannya. Maka saya sarankan kalau teman-teman menggunakan AI itu jangan, kalau teman-teman suka dunia bisnis, pastikan aja AI teman-teman itu isinya bisnis saja semua. Nah, jadi jangan campur-campur. Teman-teman sini nanti tanya tentang sering bisnis, nanti besok teman-teman sering nanya tentang kereta, besok teman-teman sering nanya tentang listrik, besok teman-teman nanya air, itu pasti nggak akurat nih jawabannya, karena dia bingungan nih, ini orang sebenarnya dia menggunakan aku untuk apa gitu ya. Tapi kalau teman-teman lebih spesifik lagi, pasti lebih bagus lagi. Nah, dia akan membaca dari sebelumnya. Teman-teman kan buat AI itu kan pasti sebelumnya banyak tuh history kan. Dia nanti mencari itu datanya dari situ. Nah, dia akan menyesuaikan. Nah, jadi kesimpulannya dia mencari pola dari miliaran data. Itu kan banyak tuh miliaran datanya yang sudah dibaca sebelumnya. Terus yang ketiga, jadi AI itu akan mengenali konteks. Jadi kan konteksnya itu kan teman-teman di sini membuat ya, dia di sini ada kata jualan, skincare dan Instagram. Terus dipahaminya konteksnya itu apa? Oh, dia konteksnya itu untuk menjualan skincare di Instagram. Terus akan di apa ya? Dipelajari dia. Oh, ternyata dia mau jualan skincare di Instagram. Oh, dia butuh caption seperti ini. Nah, terus dia akan menyusun jawaban berdasarkan pola terbaik dari semua data yang relevan. Nah, jadi jawaban itu udah banyak dikenalinya teman-teman. Mulai dari jualannya, kata konteksnya untuk jualan itu gimana, skincare, Instagram. Dia akan mempelajari dulu semuanya. Dia nggak langsung memberikan ini, enggak. Dia akan menyusun dulu jawabannya berdasarkan pola terbaik. Jadi mana jawaban yang menurut dia baik, mana jawaban dia menurut dia lebih cocok, itu akan diberikan ke kita. Tapi ingat teman-teman, ini belum 100% sempurna. Jadi kalau teman-teman pernah buka ChatGPT, pernah ada sana kan, AI bisa saja membuat kesalahan. Nah, tapi itu sebetulnya hal normal sih teman-teman, karena seperti saya bilang tadi, semuanya itu kembali ke kita. AI itu cuma toolsnya aja, semua kembali ke kreativitas kita. Yang penting kita pastikan kita paham apa yang ingin kita kerjakan. Nah, jadi kesimpulan dia ini menyusun apa jawaban yang berdasarkan pola terbaik, mana jawaban yang lebih relevan, mana jawaban yang lebih lengkap, mana yang lebih akurat akan diberikan ke kita. So, dia menyusun jawabannya, terus dia akan
mengirimkan jawaban ke kita. Nah, kalau jawabannya udah bagus, jawabannya sudah tepat, dia akan mengirimkan ke kita. Jadi dia akan berdasarkan data yang ada, yang dikirimkannya, yang lebih baik lah menurut dia. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama itu AI itu membaca ini ya, membaca teks kita gitu. Ketika kita mengetik, dia akan dibacanya teks kita tuh isinya tentang apa. Oh, teks saya isinya tolong buatkan caption Instagram untuk jualan skincare. Dibacanya, terus dia akan mencari polanya. Polanya dari mana aja. Oh, ternyata pola-polanya ini ada kata polanya ini dari minggu yang lalu. Oh, kalau ini nggak ada nih pola minggu lalu. Coba aku tengok. Oh, ternyata 3 hari yang lalu dia juga buat tentang ini. Dia sama nih, mirip-mirip. Nah, kan diikuti dia nanti tuh. Nah, pokoknya dia mencari pola yang sudah dibaca dia sebelumnya. Makanya kalau kita sering menggunakan AI, pasti AI-nya semakin pintar. Terus dia nggak langsung ini, setelah semuanya datanya polanya udah ada, dia mengenali dulu konteksnya itu isinya apa. Oh, konteksnya itu tentang jualan skincare Instagram. Oh, berarti kalau jualan ini dia isinya tentang seperti ini, skincare seperti ini, Instagram itu seperti ini. Setelah dia mengenali konteksnya, ia mempelajari semuanya, terus dia akan menyusun jawabannya. Nah, jawaban yang disusun dia itu biasanya tuh jawaban yang menurut dia itu udah relevan. Menurut dia itu yang jawabannya lebih tepat gitu ya. Nah, tapi tepat, tapi sorry maksudnya tapi ini ya, tetap kita tuh pasti harus meralat lagi. Jangan mentah-mentah dari AI karena tinggal tugasnya AI sebagai membantu saja, sebagai tools atau aplikasi. Semua kembali ke kita. Setelah dia berhasil menyusun jawaban yang menurut dia tuh bagus, menurut dia tuh tepat, terus dia akan mengirim ke kita. Nah, jadi semuanya ini hanya dalam hitungan detik. Teman-teman ketik aja di ChatGPT pasti jawabannya langsung cepat dapat kan. Nah, terus itu sering disebut pintar ya. Kenapa saya itu sering disebut pintar? Nih teman-teman, itu dia ada tiga kenapa dia tuh bisa disebut lebih pintar. Nah, yang pertama dia mengenali pola dari jutaan data. AI bisa melihat kebiasaan struktur bahasa atau tren secara otomatis. Nah, jadi semakin kita sering menggunakan AI, semakin spesifik kita menggunakannya, maka dia akan semakin pintar. Beda, contoh kayak saya. ChatGPT saya itu isinya tentang digital marketing semuanya, tentang YouTube semuanya. Nggak ada isinya tentang, oh aku nanya tentang kapal perang, aku nanya masa, aku nanya kereta, aku nanya listrik, air, aku nanya tentang sejarah, itu nggak ada. Itu semuanya tentang, kalau nggak YouTube ya digital marketing bisnis. Nah, jadi dengan begitu dia langsung paham. Oh, ternyata kebiasaan dia seperti ini. Dia sering membuat nanya informasi ini, dia paham. Struktur bahasa juga penting. Kalau saya tuh teman-teman, kalau pakai AI itu bahasa saya nggak langsung, nggak kaku gitu ya. Saya biasa aja bahasanya. Dia bisa menyesuaikan artinya. Berarti dia si AI ini bisa menyesuaikan. Dan saya tuh biasa menggunakan secara tren otomatis. Dia itu udah ada AI-nya itu AI ChatGPT, dia punya AI juga gitu kan, aneh gitu, AI tapi punya AI gitu. Nah, dia bisa paham jadi tren otomatis itu apa. Makanya ketika saya bertanya, oh ternyata langsung dia menanya apakah Anda mengikuti tren ini. Oh, berarti dia mengikuti tren otomatis. Nah, terus yang kedua belajar dari data. Jadi itu seperti saya bilang tadi, dia belajar dari data yang udah kita kerjakan, yang udah kita gunakan. Semakin banyak data, semakin tajamlah kemampuannya. Makanya itu kenapa ChatGPT atau AI lainnya itu dia lebih pintar dari versi sebelumnya. Karena kan semakin banyak data. Sama seperti kita manusia, kalau kita semakin banyak belajar, kita semakin banyak membaca, kita semakin banyak pendidikan kita ada S1, S2, S3, pasti kita semakin pintar. Seperti itu juga lah ChatGPT maupun AI lainnya. Nah, yang ketiga beradaptasi dengan konteks. Nah, ini udah pasti teman-teman ya, karena itu dia itu bisa membedakan apakah Anda sedang bercanda, serius, promosi atau menulis edukasi. Dia kan bisa menyesuaikan. Nah, yang penting kita sesuaikan aja dengan kita maunya bagaimana. Kalau saya itu biasanya menggunakan itu saya bawa santai dulu. Halo bro, saya butuh bantuanmu. Nah, dia langsung paham. Oh, ternyata si kawan ini lagi mau serius gitu. Oh, ternyata si Pami mau ngajak bertanya yang lebih spesifik. Dia bisa menyesuaikan dari gaya bahasa kita. Kalau teman-teman pakai kamu sih jawabannya seperti itu. Tapi kalau teman-teman pakai, "Hai bro, lu tahu nggak jawaban ini?" Pasti dia bisa menggunakan, "Hai bro juga bro, aku juga tahu jawabannya." Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kalau yang ada yang kurang paham, teman-teman bisa tanya di kolom komentar atau komunitas saya. Teman-teman kalau teman suka video ini jangan lupa di like dan share video kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, sekali lagi teman-teman jangan lupa subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.